Halo semuanya, balik lagi sama gue Faca Taramzi dan juga ada Gue di Variansyah. Dan ada Acong. dan balik lagi ke CHTT. Oke, di CHTT kali ini kita tambah personil, Cong. Bukan tambah sih, lebih tepatnya kita ada Karena pergantian satu pemain personil gitu. lagi Pemain tidak yang bisa tidak hadir, bisa. jadi ada personil baru. Kan kalau dua orang doang kan kayak kurang Nah, jadi kayak ngobrol biasa. ngobrol biasa, jadi cerita teman-teman aja. Iya, ini kan cerita horor teman-teman harus rame. Harus rame. Dan sebelumnya tapi lo tau nggak, Div, CHTT itu gimana konsepnya? Tahu dong. Jadi itu cerita horor teman-teman. Oke, yang pertama nggak gitu. Pertama nggak gitu. Soalnya kita ini udah tag kedua. Ini udah setengah 3 pagi nih tag kedua. Gara-gara videonya hilang. Kurang ajar. Belum cerita horor teman-teman. Lihat deh, jam berapa guys? Gila. Tapi apa demi konten CHTT. Demi CHTT. Gue dong. Tepuk tangan, udah setengah 3 pagi ya. Dikit lagi konten sahur ya. Cuma intinya ya lo udah tahu kan gimana konsepnya CHTT ini. Dan pada CHTT malam hari ini sedikit beda nih. Karena kan mungkin sebelum-sebelumnya tuh kita selalu ngebahas Horor. cerita horor, video horor, foto horor. Tapi pada malam hari ini karena kebetulan tuh belakangan ini lagi banyak banget, nggak tahu kenapa ya, lagi banyak banget kasus-kasus pembunuhan yang terjadi di Indonesia dan itu viral-viral banget semuanya. Jadi pada malam hari ini kita mau bahas beberapa kasus itu dan akan kita kasih rate. Dan kenapa kita kasih rate seperti itu? Betul, kayak kita mau lihat kayak seberapa kayak apa ya, bukan serem ya, lebih ke ini kan karena pembunuhan ya, jadi kayak seberapa sadis sih dengan orang-orang ngebunuh orang-orang yang nggak bersalah gitu loh, ngebunuh korban kayak gitu. Mungkin kita langsung aja mulai dari Alung ya. Oke, dari cerita pertama ini mungkin kalian udah pada tahu lah ya soal kasus ini. Ini tuh sebuah kasus yang terjadi di daerah Padang, Pariaman, yang korbannya itu adalah sebuah gadis berusia 16 tahun dan korbannya ini pada saat kejadian itu sedang kerja, bisa dibilang menjual gorengan, dan itu tuh untuk kuliahnya dia nanti gitu. Jadi korbannya ini masih umur 16 tahun dan Masih muda banget ya. masih muda banget. SMA kelas 1 lah ya. Iya, sama kelas 1. Dan yang bikin mirisnya ya dari kejadian ini tuh, jadi pada saat korban akhirnya dilaporkan hilang oleh keluarga, which is 2 hari setelah korban menghilang, baru ada surat laporan orang hilang dari kepolisian. Itu tuh polisi langsung gercep nyari nih. Karena polisi nyari, ketemulah ada saksi yang bilang kalau terakhir melihat si korban ini tuh nggak jauh dari kebun, emang lagi lewat gitu kan. Akhirnya setelah polisi mendapatkan informasi itu, polisi langsung nyari lah di lokasi tersebut dan bener aja langsung ketemu kayak ada barang-barang bukti gitu, kayak gorengan-gorengan yang berserakan, bahkan sampai baju dari si korban ini gitu. Jadi ketemu nih bajunya, barang bukti yang udah kuat banget kan. Akhirnya setelah polisi menemukan barang bukti yang emang kuat banget di situ, ya polisi langsung nyari di daerah situ dulu dong yang ada barang bukti, dan bener aja di situ juga polisi menemukan jasad atau jenazah korban yang dikubur tidak terlalu dalam dan tanpa menggunakan busana. Serem banget tuh, maksudnya tidak menggunakan busana kan berarti pasti diperkosa dulu nggak sih? Iya, maksudnya digituin lah ya, pasti. Iya. Baru dibunuh kan, atau juga ya sebaliknya, biasanya dibunuh dulu baru diperkosa. Dan akhirnya setelah polisi menemukan si jasad dari korban ini, ya langsung geger dong satu kampung situ. Akhirnya polisi langsung gercep banget mencari si pelaku, dan motif sementaranya itu ya emang benar karena perkaos. Motif sementara pada saat menemukan si jasad tersebut. Ini, iya. Terus butuh waktu cukup lama juga, kayak 2-3 minggu gitu dari pihak kepolisian sampai akhirnya menemukan si pelaku yang bernama Indra ini. Dan ternyata jadi pada saat jenazah korban ditemukan, polisi kan langsung gercep tuh, langsung mengerahkan semua cara lah untuk mendapatkan si pelaku ini. Dan ternyata langsung ketemu tuh barang bukti selanjutnya, yaitu berupa satu tas yang berisi baju
identitas, bahkan sampai kayaknya ya barang atau benda yang digunakan oleh pelaku untuk menghabisi si korban ini. Gitu. Jadi karena identitasnya udah ketemu, langsunglah dicari lah ya, maksudnya ya, langsung diinfoin, ini loh pelakunya gitu. Jadi DPO lah. Jadi DPO, lampiran foto dan data-data lainnya. Dan bener aja beberapa minggu setelah muncul info dari DPO ini, si pelaku ditemuin di salah satu rumah warga dan di daerah Pariaman juga. Oh berarti belum kabur ya? Masih nggak jauh lah mungkin. Tapi udah kabur. Udah berusaha. Iya. Dan ditemuinya itu si pelaku ini lagi berusaha untuk kabur lagi melalui atap-atap rumah. Berarti di loteng dong? Iya, dia lagi mau naik gitu. Jadi kayak di rumahnya itu kayak ada bolongan gitu dan dia mau naik. Oh berarti mungkin mikirnya mau bisa ngumpet dulu kali. Jadi ketika dicari udah nggak ketemu baru dia keluar. Baru dia keluar terus kabur gitu. Cuma ya alhamdulillahnya pelaku udah ketangkep dan lagi diproses juga pendalaman motif juga. Dan ya kita semua pasti berharap pelaku dihukum seadil-adilnya ya. Iya. Apalagi kayak mengingat lagi, balik lagi, korban masih di bawah umur pertama, korban juga sedang mencari nafkah untuk keluarganya lah, ibaratnya membantu ekonomi. Dia, jadi kayak nggak kebayang sih jujur. Ya sedih sih, maksudnya lebih ke sedih ya, karena kan kasihan banget gitu. Masih kecil juga, bagi dibunuhnya maksudnya meninggal dengan cara yang nggak wajar gitu. Apalagi dia masih berusaha cari untuk kuliahnya. Itu cerita pertama dari gue sih. Oke, next. Langsung ke cerita Diva. Nah, kalau dari gue ada sebuah kasus yang terjadi di Palembang, yang dimana ada siswi SMP berumur 13 tahun itu diperkosa dan langsung dibunuh di situ. Diperkosa langsung dibunuh? Iya. Kronologinya tuh gimana tuh? Nah, pada awalnya siswi ini tuh berkenalan lewat Facebook, sosial media. Sama si pelaku ya? Sama si pelaku. Nah, setelah dari situ, si korbannya ini diajak pergi ke kesenian tradisional yaitu kuda lumping di Palembang. Untuk nonton kuda lumping lah, ya. Kuda lumping. Nah, setelah dari menonton kuda lumping tersebut, dia dibawa ke tempat pemakaman umum yang ada di Palembang. Di kejadian tersebut ada 4 orang pelaku yang dimana dia merayu si korban tersebut untuk melakukan hal-hal yang negatif. Nah, awalnya si korbannya ini menolak, dia masih nggak mau. Pastilah ya. Iya, pasti ada perlawanan. Iyalah, pagi itu kok rame kan ya? Rame nggak sih? Rame, ada 4 orang. Ada 4 orang kan, ibaratnya dia cewek sendiri gitu. Nah, setelah dia menolak, langsung pelakunya itu membekap dia, diginiin, sampai dia tuh nggak ada pernafasan lagi. Maksudnya udah nggak punya nafas. Gitu. Jadi abis disekap baru diperkosa atau diperkosa dulu sambil disekap gitu? Nah, abis disekap, abis itu langsung diperkosa. Tapi kan katanya di berita, di artikel juga katanya dia bahkan ketika dia udah meninggal tetap masih diperkosa gitu. Itu gimana sih? Nah, iya. Maksudnya dia nggak tahu itu korban itu meninggal atau dia pelaku mikirnya itu pingsan aja gitu? Nah, pas disekap, mereka itu nggak tahu kalau si korbannya ini tuh udah meninggal. Mereka tuh masih ngira ini, oh ini masih pingsan. Dan mayatnya tersebut sempat dibawa 30 menit ke dalam kuburan. Maksudnya dibawa ke tempat yang lebih jauh gitu loh. Tapi nggak dikubur kan? Nggak dikubur. Nah, di situ ke daerah dalam. Lebih biar nggak kelihatan kali ya. Nah, di situ mereka melakukan hal-hal tersebut lagi kepada si mayatnya. Oh, diperkosa lagi? Iya, pas sudah meninggal. 2 kali dong? 2 kali. Gila loh, maksudnya ini empat-empatnya ya? Empat-empatnya perkosa 1. Ya emang sih, even umur pelakunya cuma masih SMP, atau SMA kelas 1 gitu kan, ininya korbannya SD SMP? Korban SMP. SMP. Dan pelaku itu. Iya. Oh sebenarnya itu teman-temannya kali ya, teman-teman dari si korban, ya nggak sih? Makanya korban percaya aja gitu kayak. Kenalnya dari Facebook. Oh Facebook. Oh kirain kayak teman-teman. Oh iya, gue baru ngeh. Itu kan dari Facebook. Lupa dong. Orang makanya kalau ngomong tuh perhatiin cowok. Nah, dan pelakunya itu masih dan pelakunya tersebut masih berumur 13, 14 sampai yang paling tua 16 tahun. Gitu. Nah lagi juga, tapi berani loh dia, maksud gini, dia masih kecil, ketemuan dari aplikasi, dari sosial media, yang notabene mungkin belum pernah ketemu. Tuh. Dengan tiba-tiba ada datang 4 cowok kan, maksudnya dia perempuan nih sendirian.
kok berani gitu. Mungkin maksudnya mungkin kalau nongkrong aja kali, apalagi kayak kuda lumping mungkin seru kali ya. Siapa yang kepikiran kesana juga gitu. Maksudnya kalau lu diajak nongkrong pasti mikirnya oh ya udah nongkrong aja kan. Ya enggak, tapi kalau gue perempuan kayak sama siapa aja, misalkan sama temen gue 4 orang cowok semua, gue bakal takut. Kan si pelaku ini nggak ngomong kalau dia bawa teman-teman. Oh iya kali ya, mungkin cuma buat nongkrong aja kali ya. Apalagi dibawa ke gimana kan nggak tahu. Iya, dibawa ke TPU. Itu yang iya sih. Mungkin gini, setelah nonton kuda lumping kayak nggak mungkin dong kayak kita ke TPU kan nggak mungkin. Iya, Paling kayak nongkrong dulu yuk lagi lanjut gitu. Kemana? Pas nah ternyata dibawanya ke TPU. Di TPU itu ternyata udah ada teman-teman dari si pelaku. Betul, dirayu. Bejat banget ya maksudnya. Ya tapi aduh nggak ngerti dia sama anak sekarang gitu, masih kecil-kecil banget udah pada bejat gitu. Otaknya pada nggak tahu deh kemana. Dan yang shockingnya lagi mereka semua di bawah umur gitu sih. Iya, makanya kan katanya kan nggak di penjara juga kan, karena di bawah umur kan pelakunya. Paling di ya rehabilitasi atau penjara anak, kan nggak pure penjara gitu. Makanya banyak yang ini juga ya, kontra juga ya, yang tentang masalah undang-undang perlindungan anak itu gitu. Itu cerita Diva. Oke. Sekarang cerita dari aku. Tadi kan anak kecil juga nih, anak kecil. Kalau aku lebih ke orang dewasa. Nah ini sempat ramenya di TikTok karena banyak yang bilang sumber masalah awalnya itu di TikTok gara-gara room tour rumahnya gitu. Dan ini terjadi di Bogor, di Cilengsi. Dan kenapa bisa terjadi perampokan di rumahnya? Karena banyak banget nih saat kejadian tersebut warga netizen tuh banyak yang bilang, padahal kemarin kan baru banget room tour gitu, tiba-tiba dirampok. Dan banyak yang menyimpulkan kalau lu tuh dirampok gara-gara lu room tour, lu ngasih unjuk rumah lu. Ya. Iya, sela-sela rumah lu tuh di mana aja sih gitu. Dan setelah beberapa hari kasus yang terkuak, akhirnya banyak komentar dari netizen, dari tetangga-tetangganya. Dan sebenarnya itu tuh motifnya bukan karena room tour, tapi karena masalah hutang. Balik lagi nih, masalah hutang. Itu si perampoknya itu. Perampoknya itu dia masalah hutang sama yang punya rumah itu, sama si korban. Jadi ini yang aku tahu dari artikel sama komentar netizen ya, sama yang tetangga-tetangganya katanya. Jadi si pelaku itu katanya gadein mobil ke si korban. Tetapi kan namanya gade pasti ada iuran bulanan dong, harus dibayar dong. Tapi si pelaku ini tuh nggak